Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang permasalahan yang sering cukup terjadi baik di UGD maupun di ruangan, di mana banyak pasien yang secara tidak sengaja ataupun secara sengaja meminum minuman air keras atau kita sebut sebagai caustic ingestion, yang mana akan menimbulkan problem selama perawatan maupun pasca perawatan. Untuk itu, topik kita hari ini adalah tentang caustic ingestion, di mana saya adalah Dr. Budi Widodo sebagai staf gastrohepatologi di Departemen Penyakit Dalam Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ini adalah staf divisi gastrohepato yang ada di FK UNER dan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ada Prof. Hernomo, Prof. Iswan, Dr. Pangestu, Dr. Purnama Budi, Dr. Heri Bubayu, Dr. Titong, Dr. Umi, Dr. Ulfa, saya sendiri, Dr. Husin, Dr. Miftah, dan Dr. Ami Fidiani. Topik bahasan yang akan saya tampilkan adalah overview jenis dari bahan yang ditelan, patofisiologi, manifestasi klinis, tata laksana, komplikasi, dan kesimpulan. Ya, overview. Terminologi tentang kaustik dan korosif itu berbeda. Banyak orang salah kaprah tentang korosif. Idealnya kita memakai caustic ingestion. Apa itu caustic ingestion dan apa itu corrosive ingestion? Kalau caustic ingestion adalah reaksi kimia yang terjadi secara langsung sesaat setelah terjadi kontak dari zat tersebut terhadap mukosa, baik mukosa usofagus, mukosa gaster, maupun mukosa duodenum. Sementara kalau korosif merupakan suatu proses degradasi mekanik, di mana proses ini dapat terjadi secara langsung maupun dapat terjadi setelah beberapa hari, tergantung dari jenis zat yang dimakan. Masalah caustic ingestion ini sangat bervariasi, tergantung dari berapa banyak yang dia makan, berapa banyak zat atau konsentrasi yang dia minum, apakah sebelumnya pasien atau penderita sudah ada makanan di dalam perut atau tidak, atau dalam kondisi puasa. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana dengan kondisi atau psikis dari si pasien, apakah dia berusaha untuk percobaan bunuh diri atau dia tidak sengaja meminum zat kaustik tadi. Di Amerika pada tahun 2016 dilaporkan sekitar 5.000 kasus terjadi akibat caustic ingestion. Sementara di Dr. Sutomo pada tahun 2019 dari jumlah pasien yang masuk ke UGD dilaporkan sebanyak 9 pasien. 3 diantaranya merupakan pasien yang mengalami percobaan bunuh diri. 6 pasien meminum zat kaustik yang bersifat asam. Seperti diungkapkan tadi, ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana cara pasien itu meminum. Apakah tidak sengaja ataupun sengaja dalam upaya untuk percobaan bunuh diri maupun untuk menarik perhatian. Perbedaan dari mortalitas dan morbiditas caustic ingestion ini tergantung dari zat-zat yang tadi disebutkan di atas. Dan juga bagaimana kejadiannya, apakah dia dalam perilaku short, intermediate, atau jangka panjang. Dengan sendirinya, masalah pada saat dia datang, apabila tertangani dengan baik, maka akan muncul masalah pada saat dia dalam masa waktu yang lama, atau kita sebut long term after caustic ingestion. Karena orang tersebut sudah tidak bisa lagi memakan makanan atau meminum minuman sebelum dia mengalami cedera atau inflamasi. Terapi, ada terapi suportif, terapi endoskopi, dan pembedahan. Dengan harapan apa? Kita
memperbaiki semaksimal mungkin saluran cerna yang mengalami caustic ingestion, tetapi perlu diingatkan bahwa apa yang kita upayakan tidak akan bisa kembali ke arah normal seperti sebelum terjadinya penelanan zat kaustik tadi. Ini adalah dua golongan zat yang biasa tertelan, ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Di mana pada yang bersifat asam kalau kita lihat dikatakan dia sebagai strong acid kalau pH di bawah 2, sementara strong alkali kalau pH di atas 14. Di bawahnya adalah beberapa jenis zat seperti sulfurik, hidroklorik, nitrik fosfat, oksalate. Sementara kalau yang soda atau yang basa adalah natrium hidroksida, kalium hidroksida, amoniak, sodium bikarbonat, dan kalsium oksida. Di mana kedua jenis ini sering kita temukan pada kehidupan sehari-hari, pada alat rumah tangga dalam hal untuk membersihkan porselen atau membersihkan kloset atau membersihkan lantai. Dan sering menjadi masalah adalah kalau pasien itu tidak sengaja meminum atau pasien itu sengaja meminum, dan pada anak kecil sering terjadi karena pada saat anak kecil dia suka pada hal-hal yang baru, maka dia akan mencoba meminum tanpa diketahui dampak yang besar setelah dia meminum. Biasanya ini akan menjadi masalah bagi seorang dokter pediatrik. Ini dapat kita lihat apa sih sebenarnya beda alkali dan asid. Kalau kita lihat di sini, tadi dikatakan alkali pH-nya 7, lalu sering tidak ada rasanya atau kita sebut sebagai mungkin rasa seperti air putih, tidak berbau. Dengan demikian, resiko untuk menelan dalam jumlah yang banyak pada saat tidak sengaja akan semakin besar karena dia dianggap mungkin sebagai air putih. Lalu yang terjadi pada saluran cerna akan terjadi nekrosis lubrifikan di mana dia akan mengakibatkan nekrosis yang memanjang atau yang meluas dan terjadi inflamasi atau injuri yang lebih dalam, terutama kalau dia terjadi di daerah osofagus. Karena osofagus kita bersifat basa, maka osofagus merupakan organ pertama yang terpapar, maka akan menimbulkan masalah kalau dia dari sumbernya adalah alkali. Pada lambung yang terjadi apa? Karena lambung kita bersifat asam, maka kalau asam ketemu basa akan terjadi netralisasi. Sehingga kerusakan atau injuri yang terjadi akan lebih minimal. Sementara pada duodenum, karena lambung memiliki kompensasi atau memiliki defense mechanism, apabila ada zat-zat yang tidak menguntungkan bagi tubuh, maka akan menjadi daerah pilorik akan kontraksi sehingga lumen atau diameter dari pilorusnya akan mengecil, mengakibatkan cairan tersebut atau zat ingestion korosif tadi tidak bisa masuk ke dalam duodenum. Ini yang menerangkan kenapa pada duodenum itu sangat jarang terjadi. Sementara kalau yang bersifat asam gimana? Kalau asam pH-nya di bawah 7, lalu dia ada bau dan juga ada rasa. Yang terjadi apa pada mukosa akan terjadi nekrosis koagulasi, di mana nekrosis koagulasi ini membentuk suatu lapisan dan sangat jarang menimbulkan injuri yang lebih dalam lagi. Apa yang terjadi? Walaupun osofagus merupakan organ pertama yang terpapar, tapi karena osofagus kita bersifat basa, maka akan terjadi proses penetralan dari osofagus. Sedangkan pada gaster, karena gaster bersifat asam, maka asam ketemu asam, maka akan menjadi kerusakan yang lebih dalam lagi. Lalu duodenum bagaimana? Duodenum bisa juga terpengaruh karena adanya deep injury dari gastrik tadi, sehingga dapat menimbulkan masalah atau
kadang zat korosif itu dapat tertelan melewati pilorus sampai ke duodenum. Karena pilorus tadi gagal melakukan proses defense-nya, akibatnya cairan akan mudah masuk ke dalam duodenum. Hal inilah yang menjadi acuan kita sebagai seorang klinisi pada saat pasien datang, kita harus mempertimbangkan apakah yang akan terjadi berikutnya pada pasien ini dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah yang tadi sama seperti tadi, zat-zat yang digolongkan dalam alkali, terus dalam asid. Kalau kita alkali, amonium hidroksida. Kalau asid ada oksalik asid, asetik asid. Kalau yang lain adalah hidrofluorik asid juga sama. Apa yang terjadi? Alat-alat ini atau bahan-bahan ini sering dipakai sebagai contohnya pembersih, lalu juga sebagai metal polis atau pemengkilat besi atau biasanya mobil atau motor, lalu juga sebagai dikatakan sebagai swimming pool atau sebagai dalam kolam renang kita pakai klorinasi untuk mencegah agar airnya tetap bagus untuk dipakai berenang, atau kita ada surface disinfektan. Semua zat-zat ini apabila tertelan maka akan menimbulkan masalah. Tetapi masalah kembali lagi tergantung dari berapa banyak dan berapa besar konsentrasinya. Patofisiologi, apa yang patofisiologi? Masalah pada GI tergantung dari satu, zat yang tertelan itu formulasinya seperti apa, apakah cair atau apakah padat, lalu konsentrasinya berapa, lalu berapa jumlah yang tertelan tadi, berbeda kalau jumlahnya misalnya 10 cc sama 1 cc maka akan berbeda tergantung dari banyaknya yang kita telan. pH-nya tadi menerangkan kalau pH semakin asam maka kerusakan semakin besar. Juga sebaliknya, pH semakin basah, kerusakan semakin besar. Viskositas berpengaruh, mucosal surface selama kontak itu juga berpengaruh. Artinya apabila pasien itu sudah ada makanan, maka mucosal surface-nya mungkin akan lebih baik dibanding pasien itu dalam kondisi puasa. Seperti dikatakan ini, absent or present of food in the stomach, itu sangat penting. Artinya apabila dia makan, maka makanan itu dapat bersifat sebagai buffer untuk menghalangi terjadinya inflamasi atau injury pada mukosa. Ini dikatakan bahwa korosif tidak hanya pada atau korosif atau ingestion itu tidak hanya pada gaster mukosa, tapi juga bisa pada kulit, mukosa mata, mukus membran, dan paru-paru. Ini kalau kita lihat tentang anatomi dari esophagus, di mana esophagus ada lapisan mukosa, submukosa, muscularis mukosa, sama adventitia, di mana kalau esophagus itu zat korosif atau zat ingestion tadi bersifat basah, maka dia akan menembus sampai dengan lapisan keempat, akan menimbulkan perforasi, itu akan menimbulkan bahaya. Sementara kalau pada gaster kita lihat gaster ada mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Di mana muscularisnya itu sangat tebal, sehingga mukosanya juga tebal, sehingga kalau dia meminum basa akan tertahan. Tapi kalau basanya dalam konsentrasi yang besar dan juga banyak, maka tetap defense ini tidak bisa. Sebaliknya kalau dia asam, maka asam akan mudah masuk sampai dengan muscularis. Tergantung lagi apakah ada makanan, berapa konsentrasinya, dan berapa banyak cairan yang diminum. Ini seperti tadi di awal, pada alkali dapat menyebabkan nekrosis likuifasi, sementara pada asam dapat menyebabkan nekrosis koagulasi. Sebenarnya apa sih yang terjadi atau efek yang terjadi kalau kita meminum ini apa? Pada tahap lanjut dapat menimbulkan struktur. Perforasi juga dapat terjadi pada saat awal maupun pada saat lanjut. Dengan sendirinya kerusakan jaringan tadi mukosa akan rusak, maka akan menimbulkan perdarahan. Perdarahan dapat visual fatal. Kenapa? Karena mukosa yang terkena sangat luas atau extend tadi dikatakan, dengan sendirinya
perdarahan dapat terjadi seperti merembas atau seperti memancur. Dalam kondisi yang sangat luas, risiko pasien akan kehilangan volume darah sangat besar. Kalau sudah terjadi perdarahan, maka kita bekerjasama dengan sejawat bedah digestif maupun sejawat intensivis, baik anestesi, untuk melakukan tata laksana pada pasien tersebut. Ada 4 tahap, di mana tahap pertama terjadi vaskular trombosis, lalu tahap kedua terjadi mulai terbentuknya fibroblast untuk proses penyembuhan di mana dia terjadi dalam waktu 2-5 hari, lalu terjadi tensile strength dengan harapan tensile strength ini akan menjaga sistem GI kita dari perforasi itu sampai dengan 3 minggu, lalu setelah itu dapat terbentuk suatu deposisi dari kolagen dengan jaringan granulasi dan reepitelisasi. Tetapi reepitelisasi yang terbentuk di sini bukan seperti reepitelisasi pada kasus-kasus lainnya, di mana dia sudah terjadi perubahan struktur lapisan mukosa, submukosa tadi, dengan sendirinya reepitelisasi ini berbentuk berbeda. Akibatnya apa? Dengan adanya jaringan granulasi dan adanya deposisi kolagen mengakibatkan terjadi tarikan-tarikan, maka akan menimbulkan, kalau pada gaster akan menimbulkan lumen yang menjadi lebih kecil, pada esophagus dapat menimbulkan struktur di mana lumennya menjadi tertutup. Kondisi seperti ini yang kita memerlukan terapi yang tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan kita terapi yang berkelanjutan atau mungkin dilakukan dengan pembedahan dengan harapan makanan dapat masuk ke dalam gaster. Ini fase injury dari korosif atau ingestion, bahwa akut nekrosis terjadi pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-4, ulcerasi sama granulasi hari ke-3 sampai hari ke-5, sikatrik sama scarring terjadi pada minggu ke-3, sama seperti tadi dalam patofisiologi. Lalu bagaimana manifestasi klinik? Kita harus mempertimbangkan ada 3 hal, 1 early, kedua akut, atau ketiga kronik. Early dapat terjadi sesaat setelah pasien itu meminum, akut terjadi dalam beberapa jam, sementara kronik terjadi dalam beberapa minggu atau sampai dengan bertahun-tahun. Pada early yang terjadi apa? Dia dapat menimbulkan masalah di saluran nafas, akan menjadi airway problems, di mana udara tidak bisa dengan bebas keluar masuk, maka menimbulkan masalah pada airways-nya. Dengan sendiri ini adalah kasus yang life threatening atau yang mengancam jiwa. Kenapa sampai terjadi life threatening? Karena zat yang diminum tadi akan menimbulkan laringudem atau sampai terjadinya fistula tracheoesophagus. Dengan sendirinya kalau ada fistula tracheoesophagus, maka akan memudahkan terjadinya aspirasi pneumonia. Lalu pada akut dapat menimbulkan oral pain di mana mukosa bukal dapat mengalami kemerahan sampai dengan perdarahan, dan ini akan menimbulkan rasa nyeri, akan menimbulkan muntah-muntah pada pasien, dapat menimbulkan abdominal pain. Kalau abdominal pain yang berkepanjangan, kita harus hati-hati, mungkin ini mengalami suatu perforasi, tidak hanya nyeri yang terlokal pada gaster maupun esophagus. Lalu ada drooling atau dia seperti tidak bisa menahan air liurnya untuk keluar, ada masalah pernafasan, distress, wheezing, stridor sampai dengan batuk, ada disfagia, odinopagi sampai dengan hematemesis. Kalau kronik, struktur symptoms tidak hanya pada esophagus, tapi dapat terjadi pada gaster maupun pada duodenum, dan terakhir adalah karsinoma, di mana dia sudah mengalami perubahan bentuk sehingga dapat dilaporkan bahwa sekitar 3-5% karsinoma esophagus terjadi karena adanya cetusan pernah meminum zat yang bersifat akut atau alkali atau asid tadi. Apa perbedaan tadi? Ada 2 yang perlu kita ingatkan adalah cairan atau solid. Kita perlu lihat bahwa kalau dia ada kerusakan di
oral cavity biasanya dia bisa karena solid ataupun karena cairan ataupun kristal. Tapi kalau ada oral cavity yang mengalami kerusakan sampai dengan paring, karena dia adanya adherent effect, kita sering menemukan dia akibat kristal maupun solid. Sementara kalau cairan, karena dia bersifat air, tertelan dengan proses peristaltik, maka dia akan terdorong ke esophagus sampai dengan small intestine. Ini akan menjadi clue buat kita bahwa kalau kerusakannya lebih banyak pada mukosa rongga mulut atau oral cavity, maka kemungkinan dia adalah kristal ataupun solid. Tapi kalau di mukosanya kerusakannya tidak terlalu parah, kita perlu memikirkan jangan-jangan dia terkait sama cairan yang diminum. Tanda lain adalah kalau acid ada black salt, kalau alkali ada gray opaque membrane. Tetapi yang perlu diingat adalah oral burn tidak berhubungan pada esophagus maupun lambung maupun saluran nafas. Jadi kalau seseorang itu misalnya meminum atau memakan berupa serbuk atau kristal ataupun padat, maka oral bone-nya mengalami kerusakan, itu tidak berhubungan secara signifikan akan mengalami kerusakan pada gaster, esophagus maupun saluran nafas. Maka perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah ada kerusakan atau tidak. Apa aja yang harus kita perhatikan? Lalu kita melakukan pemeriksaan laboratorium. Apa yang bisa kita lihat? Bagaimana kadar leukosit pasien, bagaimana kadar trombosit pasien. Golongan darah perlu kita ketahui, kepentingan untuk seandainya pasien itu memerlukan transfusi, maka kita siap, prothrombin time, analisa gas darah, elektrolit, tes fungsi hati, sama tes fungsi ginjal. Karena pasien-pasien ini biasanya bersifat akut meminumnya, tetapi perlu kita perhatikan bahwa kalau dia tentamina suicide, maka kita perlu mencari ada apa sebenarnya dia sampai tentamina suicide. Bisa jadi misalnya pasien itu mengalami kanker yang dia sudah hopeless atau tidak memiliki harapan, atau pasien itu pasien CKD, atau pasien itu pasien HIV yang memerlukan meminum obat terus, dia mengalami jenuh, bosan, tidak sedikit yang ingin mengakhiri kehidupannya. Dan itu perlu menjadi acuan kita. Lalu setelah melakukan pemeriksaan laboratorium, kita perlu memastikan nih pemeriksaan imaging, foto polos abdomen maupun foto torak, kita bisa memastikan apakah ada perforasi. Kalau perforasi kita ketahui ada udara bebas di gambaran udara bebas pada foto tersebut. Kita dapat melakukan pemeriksaan dengan kontras untuk memastikan apakah pasien ini kerusakan sejauh mana. Tetapi dikatakan bahwa kerusakan yang terjadi itu hanya untuk melihat apakah ada ekstravasasi atau keluar cairan apa tidak. Dia tidak bisa untuk menentukan derajat dari kerusakannya tadi. Jadi kontras itu hanya melihat apakah ada ekstravasasi. Tapi ini dengan sendirinya kita perlu hati-hati. Kalau dari gambaran foto polos sudah ada gambaran udara bebas, maka kita tidak perlu melakukan pemeriksaan kontras. Pemeriksaan lainnya yang bisa dipakai adalah CT imaging atau CT scan, baik CT scan torak ataupun CT scan abdomen. Ini dapat dilakukan di saat kondisi akut, tetapi CT scan ini kurang sensitif untuk memperkirakan mortalitas dan untuk menentukan apakah pasien ini perlu dilakukan tindakan pembedahan atau tidak. Ini adalah salah satu contoh CT imaging di mana kita bisa melihat adanya gambaran udara bebas pada gambar B, C, D. Kita lihat pada D semakin luas, di mana dia tidak hanya udara bebas, tapi kadang ada cairan, maka kita perlu memastikan ini jangan-jangan sudah ada perforasi. Tinggal kita lihat setinggi mana ini. Kalau seperti ini berarti perforasi ada di setinggi torakal, berarti dia ada perforasi di esophagus. Mas.
Ini adalah algoritma menentukan caustic ingestion berdasarkan CT scan dan untuk tindakan selanjutnya apa. Kalau tadi CT scan tadi yang gambar sebelumnya, kalau kita tidak menemukan adanya masalah, maka pasien itu dapat dilakukan rawat inap 1 hari, lalu dapat dipulangkan dengan saran-saran tertentu. Lalu kalau grade 2, maka ini dapat dilakukan pemeriksaan endoskopi dan dilakukan manajemen yang bersifat suportif dan tidak melakukan pembedahan. Kalau grade 3 sudah ada perforasi, maka kita melakukan pembedahan yang dilakukan oleh sejawat bedah digestif. Treatmentnya suportif. Yang kami tekankan adalah tidak boleh melakukan kumbah lambung, tidak boleh melakukan emetik atau memuntahkan cairan yang sudah tertelan. Kenapa? Kalau kita melakukan ini, resiko injury semakin luas, besar, memudahkan terjadinya perforasi maupun memudahkan terjadi aspirasi. Lalu bagaimana dengan pemasangan nasogastric tube? Nasogastric tube dikatakan case by case basis, artinya tidak semua pasien yang datang dengan keluhan corrosive ingestion dilakukan pemasangan NGT. Harus hati-hati. Berapa jam dia setelah meminum. Artinya pada saat dia meminum jam 7 pagi, datang ke rumah sakit jam 11 siang, maka dia sudah 4 jam. Apa yang terjadi selama 4 jam? Kalau kita lihat dari patofisiologi, 4 jam sudah mengalami kepelunakan. Pada saat kita masukkan NGT secara blind, maka akan menimbulkan risiko perforasi. Dikatakan bahwa endoskopi membantu untuk memasang NGT pada kasus-kasus tertentu. Tujuannya apa NGT? Kalau dia hanya kerusakan pada daerah esofagus, maka NGT dapat membantu untuk memberikan nutrisi. Kalau dia esofagus sama gaster yang terkena dan duodenum aman, kita dalam kurang dari 24 jam melakukan endoskopi, kita memastikan bahwa tidak ada perforasi, kita bisa memasang sampai dengan duodenum. Tujuannya adalah untuk memberikan nutrisi selama pasien itu dirawat dalam kondisi akut. Jadi perlu ditekankan bahwa tidak boleh melakukan kumbah lambung, tidak boleh melakukan tindakan yang memuntahkan isi yang setelah diminum, dan tidak boleh melakukan pemasangan NG tube. Secara bebas atau kata adalah case by case basis untuk memasang NGT. Pain relief biasanya orang yang mengalami caustic ingestion akan mengalami nyeri yang amat sangat, maka kita perlu memberikan morfin. Hydration kita memberikan infus dengan kristaloid dengan tujuan untuk mencegah dehidrasi. Tracheostomi bagaimana? Tracheostomi dilakukan kalau ada masalah dengan saluran jalan nafas. Bagaimana dengan pemberian PPI? PPI dapat dikatakan sebagai reasonable dan dapat dipertanggungjawabkan dan rasional karena dia dengan harapan diberikan PPI, pH lambung di atas 4 sampai dengan 7 dengan harapan apa? Kalau pH tinggi maka blood clot yang terbentuk tidak akan lisis oleh asam lambung karena kalau pH-nya di bawah 4 maka blood clot yang terbentuk akan lisis sehingga akan menimbulkan perdarahan. Yang kedua, PPI tadi dengan kondisi yang ke arah normal dengan pH 4 sampai dengan 7 diharapkan healing dari mucosa damage itu dapat lebih baik. Antibiotik ini masih kontroversi, dikatakan bahwa antibiotik kita pastikan kalau ada tanda-tanda infeksi, di mana kadar leukosit bisa tinggi, tetapi leukosit pada kondisi inflamasi juga bisa tinggi, tapi kita harus pastikan berapa kadar procalcitoninnya yang kita pakai. Yang kedua, kalau dia sudah ada perforasi, maka kita perlu memberikan antibiotik. Dianjurkan antibiotik diberikan golongan broad spectrum dan pada pasien-pasien yang diberikan kortikosteroid. Lalu muncul pertanyaan, kapan kortikosteroid diberikan? Kortikosteroid tidak serta-merta semua diberikan. Dosisnya juga tidak
kita harus memberikan hati-hati. Kenapa? Kortikosteroid dapat berakibat menimbulkan perforasi, ataupun kortikosteroid bisa menimbulkan atau menimbulkan infeksi pada esok hari. Kapan sih steroid dikasih? Kortikosteroid diberikan dalam kondisi akut untuk mencegah edema diaglotis dan mengganggu jalan nafas. Kalau sudah ada gangguan jalan nafas, maka kita harus memberikan steroid. Untuk prevent struktur, dalam kondisi akut, steroid untuk prevent struktur tidak kita anjurkan. Tetapi pada saat dia kondisi kronis, kita bisa memberikan kortikosteroid di intralesi dengan bantuan endoskopi. Ini adalah beberapa jurnal mengatakan bahwa kortikosteroid tidak bermanfaat untuk pasien-pasien yang derajat 2 atau derajat 3. Penelitian lain juga sama, bahwa risiko injeksi steroid akan meningkat seperti perforasi dan infeksi. Treatment endoskopi. Kapan kita lakukan endoskopi? Bila endoskopi dilakukan pada saat kurang dari 24 jam pertama, atau ada yang bilang peneliti atau pendapat ahli lain sampai dengan 48 jam masih bisa di endoskopi. Endoskopi dihindari pada hari kedua sampai dengan hari ke-15. Kenapa endoskopi dilakukan? Karena endoskopi dapat menentukan derajat kerusakan, di mana derajat 1 sampai 2A, derajat 2B, 3B, derajat 4. Dan endoskopi dapat dilakukan setelah hari ke-16 atau kita sebut second look endoskopi dengan tujuan untuk mengevaluasi oesophagus dan gaster. Apakah ini nanti perlu dilakukan dilatasi atau sudah tidak bisa diapa-apakan lagi sehingga kita masuk ke dalam tindakan pembedahan. Ini adalah derajat endoskopi berdasarkan Zagar kriteria, di mana kalau derajat 0 adalah normal, derajat 2 mukosal sama submukosal ulkus, derajat 3 ada vokal nekrosis, 3A, derajat 4 ada perforasi. Kepentingan derajat ini apa? Karena kita bisa menentukan, mempredik kira-kira apa yang terjadi berikutnya, dan sebenarnya ini kejadian kapan sih terjadinya. Kalau kita lihat bahwa pada 0 sampai 2A, kita bisa melakukan observasi saja pasien di ruangan. Diobservasi 24 sampai dengan 48 jam, dan diet bisa kita berikan secara gradual. Artinya dietnya bisa kita berikan dari diet cair, bila tidak ada keluhan maka meningkat menjadi susu, dari susu menjadi bubur halus, bubur, nasi tim, dan selanjutnya. Sementara kalau derajat lain gimana nih? Kalau sampai 3B apa yang harus kita lakukan? Kalau sampai 3B maka kita harus memuasakan oesophagus. Bagaimana untuk nutrisinya? Kalau pasien tadi sempat kita lakukan pasang NGT, maka nutrisi dapat kita berikan cair, bisa susu atau susu formula, tapi tetap oesophagus harus istirahat. Keuntungan kedua dengan pemasangan NGT adalah kalau terjadi struktur, kita masih punya tempat atau masih punya channel sebesar diameter dari NGT tadi. Sementara kalau perforasi dengan sendirinya kita meminta bantuan kepada sejawat biodigestif untuk dilakukan pembedahan. Pembedahan ini kalau ada grade 4 perforasi, bagaimana pembedahan itu dilakukan? Biasanya dilakukan oesophagotektomi, cervical oesophagotektomi, dan feeding uniostomy. Ini adalah kita tujuan satu untuk memberikan nutrisi pada pasien. Dan pembedahannya adalah rekonstruksi. Setelah tadi fase akut tadi, dengan harapan kita memberikan nutrisi yang optimal. Setelah itu, kalau kita lihat oesofagusnya dipotong sebagian, terus yang di torakal dipotong, lalu kita memberikan feeding tube. Setelah itu dilakukan reposisi, dan reposisi kita bisa memakai dengan right sided atau left sided dari kolon kita, dengan harapan makanan dapat masuk ke dalam gaster. Tetapi perlu kita ingat, setelah dilakukan surgical ini, resiko struktur tetap besar terjadi dari organ-organ yang
terpapar, dalam hal ini esophagus sama gaster mungkin, atau daerah end-to-end anastomosisnya tadi, di mana sambungan antara esophagus ke right colon yang dipindahkan tadi. Ini adalah algoritma yang kita pakai untuk tata laksana. Kita harus melihat waktu dia ingesti, substannya apa, berapa banyak, apakah presence of coingestion-nya apa, kita menemukan sign and symptom-nya apa aja, ada disfagi, dinopagi, ada bleeding, ada respiratory problems, ada cardiovascular instability, maka kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Yang tadi kita cek, kita melakukan imaging, kita cek apakah ada perforasi atau tidak, apakah pasien ini bisa dilakukan endoskopi apa tidak. Setelah itu baru kita lakukan tindakan endoskopi, lalu kita menilai secara umum apakah pasien ini dapat diberikan per oral atau tidak. Kalau misalnya bisa per oral, apakah dia perlu esophageal rest atau tidak, sehingga kita masang NGT. Lalu kita apakah perlu di referral ke J endoskopi, tergantung dari stadiumnya. Referral ke surgery, kalau kita menemukan perforasi dari X-ray tadi, kita langsung ke sejawat bedah, dan referral to psikiatrik kalau pasien ini ada akibat dari tentamina suicide atau percobaan bunuh diri. Lalu ini kita lihat, tadi kalau grade 1 diobservasi 24 jam sampai 48 jam, kalau grade 4 dilakukan surgery, lalu pasien dapat dipulangkan jika pasien sudah stabil dan mengalami perbaikan selama dilakukan observasi. Perlu dilakukan second look endoskopi, perlu dipertimbangkan apakah pasien ini perlu dilakukan pembedahan atau tidak, bagaimana dengan peran sejawat psikiatri untuk mengatasi masalah psikis atau kejiwaan dari pasien tersebut. Komplikasi, kalau komplikasi akut, tadi masalah airway problem, perforasi, infeksi, kalau kronik tadi struktur, karsinoma, malnutrisi, dan akhirnya akan mengalami penurunan dari kualitas hidup. Ini adalah tadi yang injury kita akibat dari komplikasinya tadi. Penyebab kematian sering karena shock, bisa shock karena pain-nya, shock karena hipovolemik akibat perdarahan yang besar, lalu dapat karena sufokasi, adanya edema glotis, ataupun evaporasi dari esophagus gaster, mengakibatkan dia mengalami sepsis dan mengalami shock septik. Pada akhirnya, sejawat atau rekan-rekan sekalian, bahwa yang perlu kita ketahui dari masalah caustic ingestion ini adalah caustic ini masih sangat penting kita pahami, dan kita harus mengetahui bahwa ini sangat berisiko menimbulkan permasalahan atau komplain. Artinya komplain dapat terjadi secara akut pada saat dia dirawat atau kronis setelah pasien itu rawat jalan karena pasien merasa tubuhnya tidak seperti dulu walaupun kita katakan dia sudah baik. Dan itu perlu memberikan edukasi sejak awal kepada pasien kalau misalnya dia sadar atau kepada keluarga agar tidak salah persepsi tujuan kita merawat itu untuk apa. Perlunya tadi anamnesis yang baik, apa yang dia minum, kapan dia minum, berapa jam sebelumnya, apakah ada makan atau tidak. Ini akan membantu kita untuk menyelamatkan kehidupan atau menyelamatkan pasien untuk melewati fase akut. Perlu dibedakan tadi apakah dia accident atau percobaan atau intensional. Kalau intensional maka setelah kondisi stabil, sudah melewati fase akut, kita perlu bekerja sama dengan sejawat psikiatri untuk melakukan tata laksana pada pasien ini. OGD atau endoskopi dan radiologi maupun pemeriksaan CT scan atau pemeriksaan, bahkan pemeriksaan fisik pun dapat menentukan pasien ini apakah ada perforasi atau tidak, sehingga menentukan terapi selanjutnya dengan harapan akan memperbaiki mortalitas dari pasien ini. Lalu bila perforasi, pilihannya adalah pembedahan, langsung kepada pembedahan. Dikatakan juga untuk
endoskopi yang dilakukan oleh seorang gastroenterolog diharapkan akan memberikan manfaat bagi pasien untuk dilakukan review atau pemeriksaan endoskopi ulangan, apakah pasien ini sudah mengalami struktur, kalau sudah mengalami struktur kita perlu dilatasi dan penyuntikan steroid, dan dengan harapan kita tetap menjaga lumen dari esophagus maupun lumen dari gasternya. Demikian tentang kuliah tentang caustic ingestion, semoga dapat bermanfaat bagi kita, dan kita dapat memberikan tata laksana yang baik pada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.